kita mulai pembelajaran ini bersama-sama, mari kita sebaiknya berniat pembelajaran ini untuk mendapatkan ridha Allah, untuk mendapatkan barakah dari Allah dalam mempelajari Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma bi izalatil jahli wa limardatillahi. Allahumma inni astaudza'tuka ma 'allamtanihi fardudhu ilayya 'inda ihtiyaji ilaihi wa la tunsinihi ya rabbal alamin. Ya Allah, saya berniat mencari ilmu untuk menghilangkan kebodohan kami, kebodohan saya, dan untuk mendapatkan ridho-Mu ya Allah. Ya Allah, kabulkanlah permohonan kami. Bapak Ibu yang diridhai Allah, menulis Al-Quran, Iqra' bil qalam, metode follow the line, dialokasikan kurang lebih 140 hari dengan menulis 5 halaman per hari yang didampingi oleh satu pengajar melalui daring. Alur tujuan, tulis mengikuti garis yang sudah ada menggunakan pensil 2B, menjadikan menulis sebagai tauladan perubahan dan penanaman karakter agar menjadi karakter yang Qur'ani. Membaca apa yang telah ditulis dengan tartil, menjelaskan dan membaguskan bacaan huruf-huruf atau kalimat Al-Quran, menjelaskan dan belajar bersama, memahami hukum fikih, hukum lainnya agar menjadi pedoman dalam kehidupan sehari-hari. Belajar menumbuhkan kebiasaan membaca Al-Quran, menjadikan Al-Quran sebagai satu-satunya solusi dalam kehidupan sehari-hari. Target jumlah peserta dan dalam pembelajaran yaitu satu grup adalah 40 orang jumlah pesertanya. Targetnya mempelajari adab dengan Al-Quran. Targetnya memiliki kemauan tinggi, kesabaran, ketelitian, dan ketekunan, menulis dengan kaidah yang baik dan benar, membaca dengan menggunakan tajwid yang benar, mengkaji Al-Quran. Infak sedekah yang akan dilanjutkan nanti ke depannya akan setiap hari setiap peserta diajarkan untuk berinfak sedekah. Keutamaan dalam membaca dan menulis Al-Quran. Atau kita sebut hikmah dari membaca, mengkaji Al-Quran. Yang pertama, mendapatkan pahala satu kebaikan dan dilipat gandakan 10 kali lipat setiap huruf. Jadi pada saat Bapak Ibu menulis Al-Quran, satu huruf Al-Quran mendapatkan satu kebaikan. Jadi kalau Bapak Ibu menulis satu huruf kebaikan, satu huruf Al-Quran yang akan dilipat gandakan, di huruf keduanya dilipat gandakan 10 kali lipatnya. Kemudian huruf ketiganya pun dikali lipatkan seperti itu selanjutnya. Maka semakin banyak kita membaca Al-Quran, semakin berlipat ganda pahala yang kita dapatkan, yaitu sebuah kebaikan. Setiap satu huruf, satu kebaikan yang dilipat gandakan, 10 kebaikan. Setiap huruf selanjutnya dan selanjutnya sama dilipat gandakan 10 kali kebaikan. Yang kedua, kita mengharapkan dengan membaca Al-Quran, menulis Al-Quran, kita akan mendapatkan syafaatnya
Al-Quran di hari kiamat. Sebagaimana sebuah dalil, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yawmal qiyamah syafi'an li ashab al-hadis. Bacalah Quran, sesungguhnya dia akan datang di hari kiamat menjadi syafaat untuk si pembaca. Maka Bapak Ibu sekalian, sempatkanlah dalam setiap hari untuk membaca, menulis Al-Quran. Yakinlah bahwa 5 halaman yang setiap hari Bapak Ibu tulis mendapatkan pahala yang berlipat ganda, dan apa yang Bapak Ibu tulis akan kembali di hari kiamat nanti menjadi syafaat untuk Bapak Ibu sekalian. Yang ketiga, bagi siapapun yang membaca dan mengkaji dan menulis Al-Quran mendapat predikat manusia terbaik. Khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allama. Sebaik-baik kalian adalah siapa yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkan. Sebaik-baik kalian adalah siapa orang yang mempelajari Al-Quran dan mengamalkannya dan mempelajari dan mengajarkan. Maka mari, jangan takut saya belum bisa baca Al-Quran, jangan takut saya tidak bisa berbahasa Arab, jangan takut, karena Al-Quran itu fitrahnya diterima seluruh manusia. Baik dia bisa membaca maupun tidak bisa membaca, fitrahnya Al-Quran adalah terima di dalam hati setiap manusia. Maka dari itu mari bersama-sama kita bersama-sama belajar menulis, belajar membaca Al-Quran melalui daring ini. Yang keempat, mengangkat derajatnya. Innallaha yarfa'u bihadzal kitab aqwaman wa yadha'u bihi akharin al-hadith. Mengangkat derajatnya orang yang membaca, orang yang menulis, orang yang mengkaji Al-Quran lebih tinggi daripada yang lain. Sesungguhnya Allah mengangkat derajat orang dengan kitab ini, yaitu dengan Al-Quran ini, sebuah kaum atau seseorang khusus, wa yadha'u bihi akhiran, dan meletakkan atau merendahkan dengan kitab ini kaum yang lainnya, yaitu kaum yang tidak membaca atau tidak sedang membahas, mengkaji atau menulis Al-Quran. Maka kelebihan daripada orang yang mengkaji, membaca Al-Quran, menulis Al-Quran adalah Allah akan tinggikan. Yang kelima, 5 ayat pertama yang turun menegaskan membaca menggunakan kolam. Bahkan Allah menunjukkan betapa pentingnya pena dengan bersumpah atas namanya. Bapak Ibu, ayat Al-Quran yang bakal turun adalah 5 ayat dalam surat Al-Alaq, berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra' wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan menyebut nama Allah, nama Tuhanmu yang Maha Mencipta. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq, yang menciptakan manusia dari tanah liat. Iqra' wa rabbukal akram. Bacalah, sesungguhnya Tuhanmu itu Maha Pemurah. Iqra' wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam, yang mengajarkan melalui pena ataupun kolam. 'Allamal insana ma lam ya'lam, mengajarkan apa-apa yang
manusia belum mengetahui. Jadi mengapa kita menggunakan Iqra bil qalam dengan mengikuti metode follow the line, dengan dasar bahwa Allah menurunkan 5 ayat pertama, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam. Maka Iqra bil qalam sesungguhnya mengembalikan kepada sistem awal pembelajaran, bahwa dengan menulis dengan menggunakan pena kita memahami betul betapa pentingnya dalam pembelajaran. Didukung lagi dengan sumpahnya Allah melalui surah Nun, sebagaimana ayat Bismillahirrahmanirrahim, Nun wal qalami wa ma yastur. Allah bersumpah demi Nun. Nun sendiri memiliki beberapa arti. Yang pertama, Allah menciptakan hewan sebangsa ikan yang sangat besar yang disebut Nun, yaitu hewan yang dalam beberapa kisah para anbiya itu yang menelan Nabi Yunus. Itu adalah al-hut, namanya hewan hut atau hewan yang dan itu kita sebut dalam para masyayikh menyebutkan hewan nun. Yang kedua, nun itu adalah sebuah wadah tinta. Kalau zaman dahulu menulis itu menggunakan pen tool, pulpen yang ditutulkan ke tinta. Nah, itu tinta itu, bak tinta itu yang disebut nun. Ya. Nah, tinta itu disahkan nun. Allah bersumpah dengan nun tersebut. Nah, nun itu ada di Lauhil Mahfuz, diciptakan Allah. Nah, Allah berkata, Nun wal qalami wa ma yasturun. Demi nun dan demi qalam dan apa yang ia tulis. Sedemikian luar biasanya qalam itu, bahkan kalau dengan firman-Nya dia bersumpah demi nun dan demi pena dengan apa yang ia tulis. Maka di sini kita menunjukkan Allah menyampaikan al-qalam, pena itu adalah sebuah satu titik di mana orang harus melakukan segala sesuatunya menggunakan al-qalam dalam bentuk apapun. Sehingga kita dalam mempelajari ini ada sesuatu yang kita simpan lewat goresan pena kita. Ditambah lagi sebagaimana hadis Rasulullah SAW dalam hadisnya mengatakan bahwa qala Rasulullah SAW, inna awwalu ma khalaqallahu al-qalam. Sesungguhnya apa yang Allah ciptakan, yang pertama kali Allah ciptakan adalah qalam, yaitu pena. Kemudian Allah berkata kepada qalam, tsumma qala uktub, tulislah. Faqala, pena menjawab, wa madza aktub, dan apa yang aku tulis? Faqala, kemudian Allah mengatakan, uktub maqadira kulla syai' hatta taqum as-sa'ah. Tulislah semua takdir makhluk
sampai berdirinya hari kiamat. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sedemikian penting dalam hal ini pengertian sebuah pena. Maka mari kita bersama-sama menulis Al-Quran dengan dasar bahwa menulis menggunakan pena adalah apa yang disiratkan dalam surah Al-A'la dan surah An-Nun serta hadis Rasulullah SAW. Yang keenam, Al-Quran berarti bacaan. Alkitab berarti tulisan. Sedangkan kata Alkitab di dalam mushaf itu sendiri disebutkan sebanyak 230 kali. Sedangkan kata Al-Quran di dalam mushaf tersebut disebutkan sebanyak 58. Dengan ini, di sini menunjukkan tingginya anjuran Al-Quran untuk menulis. Tingginya anjuran Al-Quran untuk menulis. Karena kalimat kitab berarti kalimat sesuatu yang tertulis. Sesuatu yang ditulis. Sedangkan kalimat Quran berarti sesuatu yang dibaca tanpa ditulis, tinggal dibaca. Maka dari itu, dalam kalimat Alkitab, dalam Al-Quran disebutkan sebanyak 230 kali, bukan anjuran menulis menggunakan kolam lebih diutamakan. Walaupun Al-Quran dengan metode membacanya pun sama-sama diutamakan. Tapi melihat jumlah tersebut, maka pentingnya menulis Al-Quran tanpa menyampingkan pentingnya membaca pada saatnya. Karena pada saat kita menulis, pasti kita membaca. Pada saat kita membaca, belum tentu kita menulis. Pada saat kita menulis, kita memiliki daya ingatan lebih. Pada saat kita menulis, kita memahami lebih dalam ketimbang apa yang diserap dan sekedar kita baca. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Dalam keutamaan-keutamaan tersebut tadi di atas, masih banyak lagi. Di antaranya Al-Quran menjadi pedoman dalam hidup, menjadi imam, menjadi Al-Quran menjadi asyifa, sebagaimana Allah sampaikan, wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'un wa rahmatun lil mu'minin. Bahwa Allah menyampaikan dalam Al-Qurannya, wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'un wa rahmatun lil mu'minin. Dan saya turunkan sebagian daripada Al-Quran yang dapat di dalamnya adalah syifa, di dalamnya adalah obat-obat, di dalamnya adalah obat bagi orang-orang yang beriman. Obat penyakit ada dua jenis, penyakit fisik maupun penyakit mental. Baik secara fisik, Allah pun menyampaikan, memberikan contoh pada kondisi-kondisi tertentu. Ternyata penyakit fisik pun bisa diobati dengan Al-Quran. Apalagi yang sifatnya mental, karena dalam satu Al-Quran isinya adalah nasihat optimisme, nasihat pembangkitan kembali percaya diri, menjauhi larangannya, melaksanakan perintahnya, dan sebagaimana. Sebagaimana dalam sebuah hadis, pada suatu hari terjadi perjalanan dalam sebuah perjalanan dalam sebuah perdagangan. Rasulullah pulang dari perjalanan tersebut, dan di pertengahan perjalanan ada sebuah kaum yang
menginginkan diobati karena salah satu kepala desanya digigit apa disengat oleh kalajengking. Maka salah satu sahabat keluar dari grup Rasulullah tersebut memberikan pengobatan melalui suratul Fatihah, dengan dibacakan suratul Fatihah. Dengan izin Allah, si kepala desa tersebut tersembuhkan. Yang padahal apalah hubungannya pembacaan surat Fatihah dengan penyakit yang sifatnya fisik. Tapi Allah ternyata menyembuhkan dengan menggunakan Al-Quran. Jadi Bapak Ibu, inilah keutamaan, inilah hikmah-hikmah di antaranya, dan masih banyak lagi hikmah-hikmah yang dikandung oleh Allah. Bapak Ibu, meeting kita kayaknya sudah mendekati penghujung. Jadi Bapak Ibu, saya menyampaikan sekali lagi, memohon sekali lagi kepada Bapak Ibu sekalian dalam menyambut Ramadan, saya pribadi memohon maaf lahir batin. Semoga puasa kita, amal ibadah kita, keseharian kita menjadikan berkah, menjadikan ridha, menjadikan ampunan, maghfirah untuk dosa-dosa kita. Dengan niat ini, mari kita tutup hari ini dengan bersama-sama membaca Hamdalillah. Ala hadhihi wa kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.